Emas dibuang di tempat sampah tetap emas. Ingat Mas Ganjar, Pak Jokowi juga pernah. Dikutip dari wartaekonomi.co.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Siregar turut mengulas apa yang terjadi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, seperti mengulang apa yang pernah terjadi pada Joko Widodo 2013 silam. Mengatakan saat itu Jokowi sempat ditolak elit PDIP, termasuk Taufik Kemas juga menolak Jokowi menjadi capres PDIP. Menurutnya takdir Tuhan berbicara lain. Karena itu ia pun mengaku senang bila Ganjar dihajar internalnya. Kalau saya jadi pemimpin partai selain PDIP, saya sih senang Ganjar Pranowo dihajar di internalnya, karena buat saya emas tetap emas meski dia dibuang ke tempat sampah, katanya dalam tulisannya di akun media sosialnya seperti dilihat pada Rabu 26 Mei 2021. Lebih baik saya lamar dia dan saya memposisikan diri jadi cawapresnya, biar PDIP nanti manyun karena gak ada barang yang bagus untuk ditawarkan, imbuhnya. Takdir Tuhan gak bisa ditentang manusia. Kalau Tuhan memang merencanakan seseorang jadi pemimpin, mau dibuang-buang juga tetap akan jadi. Lanjutnya, ada juga yang nafsu banget pengen jadi presiden. Uang ada, nama ada, kendaraan ada, jaringan ada, tapi berkali-kalinya pres, gagal maning, tandasnya. Berikut catatan lengkap Denny Siregar. Ganjar Pranowo mengulang kisah Jokowi. Jokowi tidak akan jadi capres. Begitu perkataan tegas almarhum Taufik Kemas, tokoh besar PDIP di tahun 2013. Di saat itu Jokowi baru saja jadi gubernur Jakarta dan muncul desas-desus bahwa dialah calon terkuat untuk menjadi capres 2014 karena suara Megawati setiap survei selalu di bawah Prabowo. Memang bukan sesuatu yang umum waktu itu seorang kader partai jadi capres, karena capres itu wilayahnya ketua partai. Apalagi di PDIP di mana seorang capres haruslah dari terah Soekarno. Jokowi bukan, dia hanya orang biasa yang ideologinya sangat Soekarno, bukan biologisnya. Tapi mau gimana pun PDIP menghalangi Jokowi, namanya terus naik. Dalam setiap survei nama Jokowi selalu unggul dibandingkan Prabowo. Ini yang bikin elit PDIP gelisah luar biasa. Seperti Bu Simalakama, gak nyalonin Jokowi bisa-bisa PDIP kalah, nyalonin Jokowi terus gimana perasaan Bu Mega? Untunglah di detik-detik terakhir Bu Mega sangat rasional dan berhati besar. Jokowi dicalonkan jadi capres 2014 dan terbukti menang 2 periode malah. PDIP akhirnya sadar bahwa zaman sudah berubah. Orang melihat figur atau sosok bukan dari partai. Jokowi menyelamatkan PDIP dari kekalahan. Seandainya mereka dulu memaksakan Megawati maju perang, situasi yang hampir mirip terjadi lagi. Tiba-tiba terdengar kabar kalau PDIP di bawah kendali Puan Maharani mencoba menyingkirkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, dari kemungkinan menjadi capres 2024. Ganjar tiba-tiba dimusuhi, bahkan tidak diundang di acara Puan di Jateng. Dalam surat undangan itu, semua perwakilan dan kepala daerah di Jateng diundang ke acara, kecuali gubernur. Ada apa? Ganjar terlalu ambisi jadi presiden, kata Bambang Pacul, ketua pemenangan PDIP yang juga ketua DPD PDIP Jateng. Alasan lain yang lebih lucu dinyatakan Bambang, Ganjar terlalu sering main medsos, bahkan mau aja diundang jadi host di YouTube. Ini alasan kocak sebenarnya. Lah kenapa emang kalau gubernur menjalin komunikasi dengan rakyatnya lewat medsos? Ini kan memang zaman digital. Yang salah itu kalau seorang gubernur gaptek, gak ngerti teknologi. PDIP langsung terasa jadulnya dengan pernyataan itu. Berasa sebagai partai di zaman purba di kalangan milenial yang hidupnya ada di internet. Bambang Pacul seperti mengulang kesalahan almarhum Taufik Kemas, semakin dihalangi malah nama Ganjar Pranowo semakin melejit. Sebelum diributkan saja, survei terakhir dari SMRC nama Ganjar ada di atas Prabowo dan Anies Baswedan. Nama Puan jauh di bawah. Halo, ini kenyataan pahit memang, tapi harus ditelan. Puan belum laku dijual, jangan dipaksakan. Tapi saya kok jadi senyum-senyum sendiri baca pola berulang yang hampir tidak disadari. Siapapun yang digencet PDIP dilalah malah jadi presiden. Bu Mega memecat SBY, SBY malah jadi presiden. Almarhum Taufik Kemas menghambat Jokowi, Jokowi malah jadi presiden. Jangan-jangan ketika Ganjar disingkirkan Puan, Ganjar malah yang jadi presiden. Kalau saya jadi pemimpin partai selain PDIP, saya sih senang Ganjar Pranowo dihajar di internalnya. Karena buat saya, emas tetap emas meski dia dibuang ke tempat sampah. Lebih baik saya lamar dia dan saya memposisikan diri jadi cawapresnya, biar PDIP nanti manyun karena gak ada barang yang bagus untuk ditawarkan. Takdir Tuhan gak bisa ditentang manusia. Kalau Tuhan memang merencanakan seseorang jadi pemimpin, mau dibuang-buang juga tetap akan jadi. Jadi pengen seruput kopi. Denny Siregar. Selain itu, Denny Siregar juga mengunggah tangkapan layar berita tahun 2013 di nukil.detik.com. Kala itu salah satu survei membuktikan popularitas Gubernur DKI Joko Widodo melebihi Megawati dan Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden.
Suara pendukung Jokowi ke Ganjar bukan Puan, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalau bicara elektabilitas antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani saat ini antara bumi dan langit. Memang pilpres masih lama, tapi yang perlu diingat, survei dilakukan tidak hanya sekali oleh lembaga survei tapi berkali-kali. Dan angkanya tidak jauh berbeda, sudah jelas petanya. Kalau ada orang mengatakan itu kan baru survei bukan realita, apalagi hanya menang di sosial media. Loh, bukankah survei itu gambaran akan realita? Mengapa harus mencari alasan pembenaran? Sosial media juga gambaran. Itulah susahnya kalau berhadapan dengan pribadi yang bau feodal. Seorang Bambang Pacul mengatakan saat dulu Ganjar Pranowo melawan Bibit Waluyo di tahun 2013, dikatakan kalau Ganjar hasil survei atau elektabilitasnya di awal masih kisaran 3% saja. Tapi yang bersangkutan mengatakan toh pada akhirnya bisa menang di Jawa Tengah, kata Pacul. Seolah Pacul hendak mengatakan Puan saat ini elektabilitasnya kecil bukan berarti tidak bisa juga. Ini orang nampaknya ketutup rasa jumawa yang berlebihan. Indonesia dengan Jawa Tengah itu berbeda sekali. Kalau hanya itu indikator dalam menilai sesuatu. Tidak menampik memang bahwa mesin partai yang bekerja keras di lapangan, tapi juga jangan menutup mata. Tahun 2013 dengan tahun 2024 itu sudah selisih berapa tahun? Kondisinya tentu sudah sangat berbeda. Pemilihnya juga sudah berbeda. Dulu masih ingusan, sekarang sudah punya hak memilih. Sudah pada pandai bergaya tiktokan di depan kamera. Lagi pula Jawa Tengah itu kan memang terkenal dengan lumbungnya PDIP, sudah pasti lebih mudah menggerakkan kader di akar rumput. Apalagi Ganjar Heru hadir sebagai pembaharu melawan gerbong tua Bibit Waluyo, sang petahana yang sebelumnya pernah berpolemik sama Jokowi saat masih jadi wali kota Solo. Secara umum juga sudah jengah, orang Jawa Tengah sudah pasti condong ke Ganjar Heru saat itu dengan kemenangan meraih suara 47,69%. Bibit Sujono di urutan 2 dengan 31,34%, diikuti Hadidon yang diusung Gerindra CS dengan 20,97% suara. Kalau saya berani memprediksi, mereka yang memilih bukan berdasarkan partai tapi mereka yang mendukung karena sosok, maka suara pendukung Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo. Dulu saya memilih Jokowi untuk kedua kali, juga bukan karena PDIP-nya, tapi karena sosoknya. Benar-benar tidak memandang partai, dan saya yakin modal seperti saya ini banyak sekali di luar sana. Toh faktanya suka atau tidak, seorang Ganjar Pranowo elektabilitasnya memang selalu di level atas, bersaing dengan Prabowo dan Anies Baswedan. Baru ada level kedua seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Risma dan AHY yang bermain di kisaran angka 5% hingga 7%, sedangkan Puan level buncit kisaran angka 0,5% hingga 2,5%. Kalau Ganjar Pranowo ternyata memang tidak terakomodir di tahun 2024 dari PDIP, lalu justru Puan yang maju. Kiranya suara yang sedari awal ke Ganjar, belum tentu suara dukungan akan beralih ke Puan. Sudah ilfil duluan. Akan tetapi kalau polemik ini memang diciptakan untuk mengetahui sejauh apa kondisi pasar, tentu saja elit PDIP sudah mendapat gambarannya. Gelombang yang cukup besar mungkin sudah terasa. Semestinya PDIP ini bersyukur memiliki kader-kader yang cukup mumpuni dan diterima cukup baik oleh masyarakat. Kader yang muncul ke permukaan karena kinerjanya dan akhirnya melekat ke benak masyarakat. Ada Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Risma dan tokoh lainnya di daerah. PDIP cukup melimpah stoknya. Coba bandingkan dengan partai lainnya, bisa dikata kering akan sosok kader yang mumpuni. Gerindra paling Prabowo, lalu Sandiaga tak mungkin Fadlizon dan konco-konconya itu. Sedang Demokrat paling AHY sudah mentok, itu pun karena dikatrol habis-habisan. Partai Golkar ada Pak Erlangga, itu pun karena menteri. Lalu siapa lagi? Dari PAN, PKS, PKB, PPP, Amin Rais Uzur. Mungkin pembaca Siward lebih paham. Lah, ini ada nama yang sudah dikenal masyarakat malah hendak dipotong paksa, baru juga tumbuh dan berkembang, mau dikerdilkan. Dengan alasan sudah kelewatan lah, tidak mengikuti arahan partai lah. Kalau masyarakat mah nampaknya nggak peduli dengan mekanisme dalam kepartaian, dengan segala strukturalnya itu. Bagi masyarakat yang posisinya sebagai pemilih hanya melihat dari sosoknya dan melihat kinerjanya, karena terkait dengan nasib masa depan anak cucu nanti. Bisa kerja, ngopi, dan ngudut sudah syukur. Soal tetek bengek terkait kepartaian itu bisa dibilang persetan amat. Sesederhana itu kira-kira. Pacul, salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.